Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa ya, tanggal 4 Juni 2024. Kita ulas dulu dari video yang tadi pagi ya. Kita bahas dulu mulai dari indeks dolar dari segi time frame satu. Pergerakan minggu ini, indeks dolar itu tertahan di level area support 2 weekly yang berada di 104,05 atau sebagai psikopress levelnya itu ada di 104,00. Harga ini berhasil reject dan masih ada potensial mungkin akan menguji support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten terdekat yang berada di 104,47. Kalau kita perhatikan di level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, ketika penurunan daripada zona tengahnya atau sebagai pivot weekly ya yang berada di 104,76 di sini, kemudian harga akan turun di sini kan tidak ada reaksi. Kemungkinan pergerakan untuk malam ini sampai dengan besok, kalaupun harga ini kedorong ke atas, mungkin di sini akan membuat zona base baru atau rally base rally ya, atau zona demand sebagai tahanan kalau misalkan nanti zona demand ini sudah terjadi dan harga lanjut ke atas dan menguji level area pivot weekly yang berada di 104,76 dengan batas atas adalah 104,86. Kalau misalkan dijebol, masih ada potensial kalau misalkan terjadi koreksi ini mungkin akan menjadi tahanan untuk nanti ya setelah harga ini mampu jebol di level area pivot weekly-nya. Kemudian untuk zona pantaunya, untuk hari ini masih tetap selama batas bawah support kedua weekly yang berada di 104,00 ini tidak mampu dijebol atau minimal membuat low baru, ini mungkin potensial indeks dolar untuk minggu ini mungkin ya history low untuk minggu ini mungkin ada di sini dan akan melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Tetapi kalau misalkan malam ini gagal mempertahankan sebagai level area support, masih ada potensial mengingat zona overnya untuk indeks dolar itu support 3 dan 4 itu berada di 103,63 sampai dengan 103,41, tidak menutup kemungkinan juga akan menuju ke sana ya. Tetapi kalau kita lihatin dari teknikalnya, harusnya ini terkoreksi dulu, minimal ini retest sekali lagi di zona tengah sebagai pivot weekly sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah secara ekstrim di 103,63 ya, harusnya sih seperti itu. Tetapi nanti kita lihatin proyeksinya itu seperti apa. Memang sih masih ada potensial ke bawah juga ada, cuman kalau kesimpulannya untuk indeks dolar kalau menurut saya ya, harusnya ini ke atas dulu menguji level area resisten terdekat yang berada di 104,47. Kalau misalkan ini jebol mungkin akan membuat zona rally base rally atau zona demand sebagai tahanan. Nanti ya kalau misalkan harga kedorong ke atas, kalau misalkan jebol, ini mungkin berpotensi setelah jebolnya level area zona tengah atau pivot, kalaupun turun ya ini mungkin sebagai batas koreksi dari segi time frame kecil, karena di sini kan kalau misalkan kita gambar nanti kan di sini juga ada zona ya sebelum harga ini upset kembali ya. Itu kalau misalkan jebol. Tetapi kalau misalkan tidak dijebol zona pivot weekly-nya, yang saya khawatirkan ketika harga bergerak ke atas, ini yang saya katakan ini bisa aja langsung drop ke bawah menguji level area support 3 sampai dengan 4 weekly-nya yang berada di 103,600 sampai dengan 103,42 pembulatan ya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini masih ada potensial mungkin akan terkoreksi ke atas dulu. Zona pantau untuk malam ini sampai dengan besok adalah 104,00, 104,47 dan zona tengah sebagai pivot 104,76. Selanjutnya untuk gold ya, pergerakan untuk gold itu kan kalau kita lihatin dari atas, harga ini kan tidak mampu menyentuh level area resisten pertama weekly yang berada di 2356 ya, harga ini ke reject. Sayangnya setelah jebolnya daripada zona pivot weekly yang berada di batas atas 2347, kalau normalnya ya, normalnya harusnya ini terkoreksi ke atas. Tetapi kan aktual yang terjadi setelah jebolnya level area pivot weekly-nya, harga ini secara signifikan drop dan saat ini tertahan di level area support pertama. Memang sih kalau kita lihatin dari segi time frame H1 atau H4 ya, ini memang sih sideways. Jadi sideways-nya itu batas atas sebenarnya ya, ring-nya itu lumayan gede. Sideways-nya itu dengan batas atas itu kurang lebih di kisaran level area 2363. Ini batas atas sideways-nya. Kemudian batas bawah sideways-nya itu sebenarnya kalau kita lihatin dari kiri ya, awal dia menyentuh level area supportnya di sini, berarti potensial terjadinya sideways itu di antara 2363 sampai dengan 2327 dengan batas konfirmasi kalau misalkan malam ini dari segi time frame H4 atau daily, body candle-nya mampu tutup di bawah history low yang berada di minggu lalu, masih ada potensial gold ini mungkin ya akan melanjutkan perjalanan ke bawah dengan catatan ya,
low di minggu lalu yang berada di 2320 ini dari body candlenya H4 atau daily ini syaratnya adalah harus mampu tutup di bawah level area tersebut. Tetapi kalau misalkan tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, yang saya khawatirkan potensial sideways ini berlanjut, ini yang mesti diantisipasi, yang mesti diwaspadai sampai dengan nanti menjelang rilis NFP ya di hari Jumat tentunya. Kemudian untuk planning hari ini sampai dengan besok ya untuk gold, kalau saya liatin di level area support pertama weekly di sini kan juga ada rally base rally atau zona demand terdekat saat ini ya, atau zona yang di blok orange. Kuncinya adalah kita liatin dulu zona yang di blok orange dengan batasan demand ini kan harganya ngepres ya, kurang lebih masih belum bisa dikategorikan ini jebol, dengan catatan kalau misalkan malam ini dia mampu jebol, ini masih ada potensial koreksi sekali lagi ke atas menguji zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 2342 dengan batas atas konfirmasinya itu sebenarnya masih berada di 2347 ya. Kalau misalkan setelah zona demand ini nanti jebol dan terkoreksi ke atas selama batas atas 2347 ini tidak mampu bergerak balik di atasnya level area tersebut, ini mungkin potensial ya akan ke trap terlebih dahulu di antara zona tengah sampai dengan support pertama weekly sampai salah satu level area tersebut break. Kalau misalkan break ke bawah, masih ada peluang menguji support kedua weekly atau sebagai target TP1 yang berada di 2306. Ini skenario yang pertama. Tetapi dengan catatan kalau misalkan daily juga mampu tutup di bawahnya 2320 atau dari segi time frame H4 minimal. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan zona demand ini mampu menahan pergerakan untuk saat ini dan tidak dijebol ke bawah, masih ada potensial ini mungkin ya akan bermain-main di kisaran level area resisten pertama weekly yang berada di 2356 sampai dengan 2327, mungkin ya bolak-balik ke sini sampai salah satu level area tersebut di break baru mungkin akan ada tren pergerakan yang jelas. Kalau untuk posisi saya untuk gold saya lebih memilih ya, karena sebenarnya ya kemarin itu kan saya ada entry cuman stop lossnya kena 0,02 lot, itu stop loss saya itu taruh di 2349. Setelah mengambil stop loss, harga ini mutar balik, itu yang disayangkan ya. Cuman kenyataannya seperti itu ya, mau gimana lagi. Memang harus terima dengan risiko kena stop loss, tetapi itu tidak merubah planning saya untuk tetap mempertahankan ancang-ancang cari setup sell kembali ya. Cuman dari SL kemarin itu kemarin saya dapat lagi tadi sempat entry posisi juga, tetapi dari sekitar targetnya cuman sih saya nggak nargetin jauh-jauh, ada entry di bawahnya 2347 ya kurang lebih tadi siang itu, dan targetnya itu 2327 dan ini sudah TP. Meskipun kalau digabungkan dengan yang kena SL kemarin, meskipun masih ada sisa profit sedikit ya, itu masih tetap saya mempertahankan cari ancang-ancang untuk setup swing sell tentunya ya. Kalaupun di sini zona demand bertahan, saya sama sekali tidak tertarik untuk masuk ke market dengan planning buy selama batas atas ya. Kalau kita lihatin resisten pertama minimal, resisten pertama weekly ini dijebol dan ada penutupan dari segi H4 atau daily, ini mungkin saya akan berubah pikiran, mungkin cari ancang-ancang setup buy. Tetapi selama level area resisten pertama minggu ini tidak dijebol di 2356, saya masih tetap mempertahankan planning setup sell saya dengan targetnya itu berada di TP1 2306, TP2 itu berada di 2284. Kemudian nanti kan di jam 9 juga ada rilis data fundamental dari Amerika ya, ada JLOT. Kalau misalkan itu nanti positif, ini mungkin ya nggak jauh-jauh dari level area support pertama weekly. Mungkin kalaupun spike ke bawah ini dia akan retest di 2320, mungkin akan membuat konfirmasi terlebih dahulu kemudian koreksi. Nah nanti kita lihatin dulu koreksinya itu akankah 2327 setelah jebolnya level area bawah ini mampu menahan pergerakan atau tidak. Cuman kalau tidak mampu menahan pergerakan, mungkin skenario sell itu akan ada lagi kalau misalkan gold ini sudah mendekati level area pivot weekly yang berada di 2342 sebagai kunci tengah ya, dengan batas toleransi atas. Di sini kan juga ada level area drop, base drop atau zona supply. Selama batas atas 2348 pembulatan ya, tidak dijebol ke atas, ini mungkin skenario sell ini akan aktif lagi jika harga sudah mampu atau ada konfirmasi pembalikan arah bergerak di bawahnya 2342, baru mungkin ini akan aktif dengan targetnya TP1 2306, TP2 2284. Untuk saat ini jangan buru-buru masuk ke market dulu, baik buy ataupun sell, karena ketika menyentuh level area zona demand yang ada di bawah,
Harga ini kan sebenarnya sudah spike ke atas ya kalau kita lihatin dari segi time frame M15 ya. Sentuhan pertama itu kurang lebih kan di sini. Dan harga ini kan sudah spike atau keluar daripada zona demand ya. Dan nggak lama harga ini masuk kembali. Ini saya terus terang kalau ngeliatin pergerakan kayak gini, apalagi membuat low baru. Ini yang saya khawatirkan, zona demand ini adalah zona demand lemah. Yang saya khawatirkan ini nanti sedikit jebol ke bawah, kemudian koreksi baru lanjut perjalanan. Ini yang saya khawatirkan. Jadi untuk planningnya, saya tetap mempertahankan sell, tetapi saya pantau dulu dua level area malam ini. Yang saya fokus pantau adalah 2327, 2320 sebagai konfirmasi kalau misalkan gold ini akan lanjut ke bawah ya. Kuncinya adalah 2320 dari segi time frame 4 minimal harus mampu tutup di bawahnya level area tersebut. Baru nanti saya akan cari koreksinya dari segi time frame kecil. Entah itu nanti di kisaran 2336, 2327 atau 2342. Nanti kita lihatin proyeksinya setelah jebol di antara dua level 2327 atau 2320 ya. Baru nanti koreksi, cari konfirmasi pembalikan arah, mungkin skenario sell akan aktif kembali. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Masih ada potensial dua arah untuk hari ini yang mesti diantisipasi. Bisa aja ini ke atas lagi, atau bisa aja ini juga jebol ke bawah. Dengan catatan ya, demand jebol, 2320 juga jebol, koreksi baru lanjut ke bawah. Ini juga ada hati-hati. Kalau menurut saya level area di antara 2327 sampai dengan 2336 sebenarnya di sini adalah zona gambling. Yang saya khawatirkan kejadian kayak kemarin malam ya, ketika break level area yang di sini zona tengah atau sebagai pivot, di buy harga turun, kemudian di sell yang sebelumnya ya, di sell harga malah naik. Ini yang saya khawatirkan ini akan terjadi lagi. Memang kalau kita lihatin gold itu masih ada potensial sideways berlanjut, hati-hati. Fokusnya kalau menurut saya tetap 2356, 2342, 2327 sampai dengan 2320 ya. Ada dua level di sini, fokusnya batas maksimal adalah sementara 2306 terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD setelah jebol daripada resisten pertama weekly yang berada di kisaran level area 27800 ya, secara ekstrim ya, dari atas mendadak langsung drop menguji zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.2741 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Akankah malam ini zona yang diblok abu-abu dengan batas bawah itu berada di 1.2725 ini mampu menahan pergerakan ketika turun ke bawah atau tidak? Kalau misalkan tidak mampu, mungkin skenario sell itu akan ada lagi kalau misalkan dengan syarat sebagai batas konfirmasi yang berada di 1.2725 ini jebol dulu, baru nanti dari segi time frame kecil kita cari koreksinya dengan batas normal koreksinya ya. Harga tidak mampu atau harga tidak boleh bergerak di atasnya 1.27800, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah baru masuk setup sell. Tentunya sih ini lebih oke. Jadi statusnya saat ini wait and see dulu. Cuman kalau rekan-rekan mau buy, sebenarnya kalau berani merisikokan dengan TP-nya yang berada di 1.2800 dengan risiko stop loss berada di 1.2725, tentunya sih nggak masalah, tetapi kalau saya nggak akan ngambil ya. Cuma kalau untuk rekan-rekan yang ada posisi pembelian, saran saya untuk stop loss itu jangan jauh-jauh di bawahnya 1.2725, ruang gerak sekitar 35 pip. Tetapi dari segi targetnya, risk to rewardnya hampir 1:1 ya, ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip, ini tentunya sih oke. Tetapi ini rawan karena pergerakan saat ini setelah menguji zona tengah pivot weekly, harga ini secara ekstrim tidak mampu bergerak dengan cepat ke atas. Yang saya khawatirkan ini nanti ya sedikit kedorong ke bawah, sideways, jebol, koreksi, baru melanjutkan perjalanan ke bawah menuju 1.26400. Ini yang saya khawatirkan. Jadi kesimpulannya untuk GBP saat ini saya lebih memilih netral dulu, kecuali kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak balik di atasnya 1.27800, ini mungkin saya akan cari konfirmasinya untuk ancang-ancang setup buy dengan targetnya berada di 1.28400. Tetapi kalau misalkan malam ini harga tidak mampu bergerak balik atau penutupan dari segi time frame 4 tidak mampu tutup di atasnya 1.27800, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Kesimpulannya masih ada potensial GBP USD ini menguji level area support terdekat ya. Masih ada potensi dengan catatan pivot harus di break terlebih dahulu. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya ini kurang lebih sama. Ini sudah saya update di video tadi pagi ya. Kalau misalkan batas resisten 2 weekly yang berada di 1.0922 ini jebol, mungkin berpotensi ke atas.
Cuman aktual yang terjadi saat ini itu kan harga tidak mampu dan tertahan di level area zona supply yang bertumbuh dengan support kedua weekly yang berada di 1.0922. Zona hijau ini kalau kita tarik di kiri, ini bisa dicek sendiri ya. Di kiri ini ada zona supply yang masih fresh, ini sudah diuji dan valid tentunya. Kemudian zona demand yang saya blok oranye ini kan sudah dijebol. Saat ini pergerakan itu masih berada di bawah level area 1.0872. Kuncinya adalah Euro USD ini kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivot dengan batas bawah itu berada di 1.0826 ini dijebol. Untuk minggu ini masih ada peluang ke bawah menguji level area support 2 yang berada di 1.0754. Kuncinya adalah zona tengah atau sebagai pivot atau yang saya blok abu-abu ini ya. Ini kalau misalkan Euro USD ini jebol ke bawah, ini yang saya khawatirkan dia nanti ya koreksi ke atas sedekat mungkin dengan level area resisten baru lanjut ke bawah. Tetapi kalau misalkan sampai dengan besok zona tengah atau sebagai pivot ini mampu menahan pergerakan, ini mungkin ya bisa aja dia akan lanjut retest sekali lagi di kisaran level area resisten keduanya yang berada di 1.0922. Baru nanti ini kita lihatin progresnya itu seperti apa. Akankah dia mampu mempertahankan ketika harga dari bawah ya, jebolnya ini nanti kita cek mampu atau tidak mempertahankan harga di atas. Kalau misalkan mampu, baik dari segi time frame 4 atau daily, ada body candle yang close di atasnya level area 1.0922. Ini mungkin ya nanti akan terjadi koreksi sekali lagi baru melanjutkan perjalanan ke atas menuju 1.0976 kurang lebih di kisaran level area tersebut ya, dengan catatan harus zona tengah ini aman tidak dijebol ke bawah. Cuman kalau misalkan dijebol ke bawah, mungkin minggu ini zona ini akan ditinggal, dia akan lanjut menuju perjalanan ke bawah support 2 weekly yang berada di 1.0754 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, saya akan pantau level area. Yang pertama adalah 1.0872, yang kedua adalah di antara 1.0838 sampai dengan 1.0826. Ini saya akan cek lebih lanjut jebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol dan ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya ancang-ancang cari setup buy. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan dijebol secara otomatis skenario buy akan tercancel tetapi digantikan skenario sell dengan nanti kita lihatin koreksinya setelah terjadi koreksi dari segi time frame kecil, harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.0872 ya. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk setup swing sell dengan targetnya TP1 berada di 1.0754 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD perhatikan di zona tengah atau sebagai pivot ya yang berada di 0.6635. Harga ini mampu menahan pergerakan untuk sementara saat ini ya. Nanti kita lihatin dulu malam ini dia mampu keluar atau enggak. Kalau misalkan mampu keluar dari zona yang di blok abu-abu, masih ada potensial mungkin akan menguji sekali lagi di level area resistennya yang berada di 0.6665 pembulatan. Kuncinya untuk minggu ini ya, kalau misalkan setelah dari pivot ini kenaikan untuk AUD USD, kalau misalkan sekali lagi tidak mampu bergerak balik di atasnya zona yang di blok abu-abu dengan batas atas adalah 0.66800 pembulatan ya. Kalau misalkan tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut, hati-hati, bisa aja mendadak ini langsung drop secara signifikan, apalagi kalau dibarengi dengan NFP kalau misalkan data positif. Cuman sebelum rilis NFP, saya lebih prefer ya netral dulu untuk AUD USD. Saya akan lihatin progresnya. Kalau misalkan sebagai batas bawah 0.6624 ini mampu menahan pergerakan untuk hari ini dan ada konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok abu-abu, mungkin saya akan cari setup buy terlebih dahulu, tetapi dari segi targetnya nggak jauh-jauh, mungkin saya akan targetin terdekat adalah 0.6665 kurang lebih di kisaran level area tersebut. TP2 tidak ada, mungkin saya akan day trade ya dengan batas buy-nya, TP-nya ada di sini, tetapi dengan catatan zona yang di bawah ini tidak dijebol. Kalau dijebol secara otomatis akan tercancel, tetapi saya lebih prepare nyari ancang-ancang setup sell itu di bawahnya 0.6665 baru nanti saya akan berpikir untuk cari ancang-ancang setup sell dengan target terdekat adalah TP1 berada di 0.6605. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD dari video yang kemarin itu kan kalau kita bahasin ya, selama ada konfirmasi atau harga ini mampu bergerak balik di atasnya level area support pertama yang berada di 1.3634 ya, kurang lebih di kisaran. Kalau misalkan saya tarik di sini kan juga ada zona demand baru atau zona yang di blok oranye ya, secara otomatis skenario buy ini akan aktif, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di kisaran 1.3689, TP2 itu di antara 1.3714 sampai dengan 1.3734. Untuk TP1
itu sudah tercapai. Kalau memang teman-teman ada setup buy, harusnya sudah keluar sebagian posisi, stop loss harus sudah dimajukan di atasnya break even. Hati-hati, zona drop is drop, atau di sini kan juga ada zona supply ya. Kalau saya gambar misalkan ya, drop is drop. Di sini kalau saya tarik ke kanan sudah jebol. Jadi hati-hati, potensial terjadinya koreksi untuk malam ini ada. Kuncinya adalah kita lihatin dulu sebagai batas bawahnya yang berada di 1.36600 pembulatan. Selama level area tersebut aman, ada potensial USD CAD ini akan melanjutkan perjalanan menuju atau retest di level area resisten pertama weekly yang berada di 1.3714 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini zona demand yang diantisipasi untuk minggu ini yang berada di kurang lebih ya 0.8951 ini kan sudah dijebol ya, secara otomatis skenario buy ini ke pending dulu, masih tercancel ya, tetapi kita lihatin dulu. Support 2 weekly itu kan berada di kisaran 0.8951 dan di sini juga ada zona drop is drop atau zona supply terdekat saat ini ya. Kalau misalkan saya gambar zona supply-nya atau zona yang di blok hijau ini kurang lebih ya, zona di sini ini selama batas atasnya kurang lebih 0.8972 tidak mampu dijebol ke atas ya, setelah dari bawah nanti ini mungkin akan retest di level area yang pertama. Yang akan menjadi fokus adalah support pertama monthly yang berada di 0.8910 pembulatan. Kemudian sebagai batas overnya untuk minggu ini, support 3 dan support 4 itu jatuhnya berada di 0.8876 sampai dengan 0.8838. Nanti kita lihatin dulu progresnya itu seperti apa. Akankah USD Swiss ini nanti ya berhenti di kisaran level area 0.8910 atau justru malah bablas mengambil support 3 dan 4-nya yang berada di 0.8876. Kalau menurut saya USD Swiss saya lebih memilih netral dulu ya. Saya lebih menunggu news mendekati news gede untuk minggu ini ya, baru nanti kita lihatin progresnya untuk ancang-ancang cari setup buy. Meskipun masih ada peluang menuju support 3 weekly, saya lebih memilih netral dulu. Kemungkinan ya nanti saya akan masuk itu ketika mendekati level area support 4 yang berada di 0.8838. Di sini mungkin saya akan berpikir, karena di sini juga sebagai batas overnya untuk minggu ini, mungkin saya ini akan memanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya batas maksimal adalah resisten pertama weekly yang berada di kisaran level area 0.9128. Tetapi nanti kita lihatin progresnya mampu atau tidak. Mudah-mudahan sih mampu, nanti baru cari konfirmasi pembalikan arah. Untuk USD Yen atau USD JPY ya, batas over sebagai support 3 dan 4-nya untuk minggu ini itu sudah beres, sudah selesai, dan harga ini mampu bergerak di bawah level area tersebut. Karena ini sudah selesai, ini saya tarik satu lagi dari segi time frame monthly ya, karena ini kan juga masih awal bulan. Kalau kita lihatin dari segi monthly-nya, SRP-nya, level areanya kurang lebih di kisaran level area ini juga sudah beres ya. Monthly itu diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 hari, ini juga sudah over ya. Nah, kalau ngeliatin kondisi yang seperti ini, kita cek dulu. Weekly sudah selesai, monthly sudah selesai. Jadi ada satu level lagi, daily, kita cek ini sudah selesai atau belum. Dari daily-nya itu masih belum selesai, harga ini secara ekstrim kedorong ke bawah. Untuk saat ini, harga ini mendekati level area support 3 dan support 4 yang berada di 154.700 sampai dengan 154.32. Kita lihatin dulu di kirinya, ini ada zona pendukung atau tidak kalau saya tarik ya. Zona demand kecil, ini kalau misalkan saya gambar ya, kurang lebih ini juga ada, tetapi bertepatan di level area support 3-nya atau zona yang di blok oranye ya. Tetapi saya lebih prefer itu sebagai batas overnya daily. Selama level area zona support 3 dan support 4 atau zona yang di blok biru ini tidak dijebol ke bawah, ini mungkin saya akan berpikir dari segi time frame besarnya, mungkin setelah nanti ya harga dari bawah itu ketika keluar balik ini mungkin ada peluang atau potensi koreksinya dari segi time frame besar itu selesai, baru melanjutkan perjalanan ke atas secara ekstrim ya. Tetapi nanti kita lihatin dulu mampu atau tidak malam ini sebagai batas bawah support 4-nya 154.32. Ini kalau misalkan harga kedorong ke bawah ini mampu bertahan atau tidak. Kalau misalkan mampu bertahan, tentunya ini peluang gede kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup swing buy ya. Tetapi buy-nya itu nanti kita lihatin di antara support 3 dan support 4 itu konfirmasi pembalikan arahnya ada di mana. Kalau misalkan itu nanti harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah dengan risiko stop loss ya antara 70 sampai dengan 85 pip ini sebagai batas untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya mungkin TP1 itu idealnya ya, kalau saya lebih memilih zona pivot daily yang bertumpuk dengan drop
bearish drop atau zona supply baru yang di sini ya, ini sebagai target TP1 itu ruang gerak sekitar 190 pip. Tetapi untuk TP2-nya itu saya mungkin akan nargetin di support 2 daily yang berada di 158.00 sebagai physical price level, ruang gerak sekitar 315 sampai dengan 320 pip. Ini mungkin oke. Jadi ini kondisinya untuk USD Yen saat ini tinggal satu kondisi aja, support 4 fokusnya ya, antara support 4 dan support 3 ini mampu bertahan atau tidak. Kalau misalkan mampu bertahan, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah, skenario buy akan aktif. Tetapi kalau misalkan hari ini baik dari segi time frame 4 atau daily, kalau misalkan dijebol dari body H4-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, secara otomatis akan tercancel. Mungkin itu dulu aja ya update untuk malam ini. Nanti disambung akan saya update lagi videonya di besok ya, progresnya sampai di mana. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.